一灭将臣，有何不敢？我今天不仅要赢，输了就要立。你们欺压霸凌峰内都欺负到我们头上来了，这样的权威在先。秦师弟，师姐也你不清楚前因后果。出身早就跟你定好了。那炼丹术可是杨峰主举。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Pills Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-94. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 93. Kemarin Sinan telah pergi ke Pavilion Changfeng, yang mana di sana ia melihat keributan yang terjadi antara pria bernama Shen Kun dan Chen Su'er. Melihat gadis itu yang diperlakukan seperti ini, tentu saja membuat Sinan kesal. Dia langsung saja mematahkan lengan Shen Kun dengan begitu mudah. Tentu keributan ini menjadi perhatian orang-orang di Pavilion Changfeng. Shen Kun yang tidak terima menjadi begitu marah dan meminta tim penegak hukum untuk datang kemari. Sesuai permintaannya, orang itu pun datang. Tapi yang kemari adalah Rong Bezong, teman dari Xingnan. Jadi tentu saja ia tidaklah bisa menghukum temannya. Terlebih lagi yang memulai lebih dahulu adalah Shen Kun sendiri. Sesaat kemudian seorang pria pun datang. Ia menganggap tindakan Shen Kun tidaklah salah karena berdasarkan aturan Pavilion Changfeng, seseorang yang memiliki peringkat lebih tinggi berhak melakukan apa saja kepada murid yang memiliki peringkat rendah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Shen Kun yang adalah murid Pavilion Changfeng menjadi begitu terkejut karena Xingnan ingin bersaing dengan mereka. Padahal Xingnan sama sekali tidaklah memiliki bakat dalam pembentukan pil. Lantas untuk apa juga mereka harus bertarung dengannya? Tapi yang nantian tidaklah mempermasalahkan permintaannya. Xingnan bahkan mengajukan syarat jika dirinya kalah maka dia itu akan bersujud kepada Shen Kun dan mengakui kesalahan yang telah dia perbuat. Tapi jika dirinya yang menang maka Shen Kun harus bersujud kepada Chen Su'er dan mengakui kesalahan yang telah dia perbuat. Ini tidak diterima oleh Shen Kun karena bagaimana mungkin dirinya melakukan hal tersebut. Xingnan mengingatkan kalau Shen Kun sendiri telah menindas orang lain dan memanfaatkan status miliknya, dan bahkan menggunakan aturan yang tidak bisa dipercayai dalam menindas pria maupun wanita. Jadi bagaimana mungkin Shen Kun merasa keberatan dengan syarat tersebut? Jika mereka tidak mau menerima syarat yang dirinya berikan, maka mereka itu sama saja dengan menganggap peraturan Pavilion Changfeng sama bodohnya. Perkataan Xingnan membuat Yang Tatian semakin senang saja. Dia menerima syarat tersebut karena yang menanglah yang boleh menentukan hasilnya. Dia menerima persyaratan tersebut karena yang menanglah yang boleh menentukan nasib lawannya. Tapi jika Xingnan kalah, maka dia itu harus bersumpah menjadi budak warga Yang selama sisa hidupnya. Dengan kepercayaan begitu tinggi, Xingnan pun menerima persyaratan tersebut. 一灭将臣，有何不敢？我今天不仅要赢，输了就要立。 Waktu pun terus berlalu dan kini acara permunian pil akan segera dimulai. Para murid menjadi begitu penasaran karena bagaimana mungkin Xingnan menerima tantangan, memberikan tantangan kepada murid alkemis yang mampu memunikan pil dengan baik. Seorang gadis pun datang untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Shen Kun memberitahu Chen Yi mengenai tantangan yang telah Xingnan berikan kepada Yang Tatian. Chen Qi mengenali Xingnan, namun dia tidaklah mengizinkan pertandingan itu terjadi karena Xingnan bukanlah dari pavilion mereka. Jadi dia tidaklah boleh bersaing dengan Pavilion Changfeng. Terlebih lagi dia baru berada di tanah suci Xinglong, jadi belum tapi banyak peraturan yang dia ketahui. Para murid tidaklah menduga kalau Chen Yi akan membela Xingnan. Sedangkan untuk Xingnan sendiri memintanya untuk tidak perlu khawatir, yang nantian menghentikan percakapan mereka. Karena bagaimanapun Xingnan sudah mengambil tanggung jawab itu, maka lebih baik mereka memberikannya kesempatan.
Bagi Chen Yi, yang Taitian ini adalah murid yang paling sering membuat keributan kepada sesama murid. Bahkan kini dia itu melibatkan murid luar. Tapi yang Tatian tidaklah membenarkan hal tersebut, karena tantangan itu diberikan langsung oleh Sinan. Terlebih lagi, dia telah berani melukai murid Papilion Changfeng. Jadi sebagai seorang senior, dia harus membalas apa yang telah dia lakukan kepada Sun Kun. Chen Yi tahu kalau Sinan masih muda dan bertindak gegabah, maka sangatlah wajar mengapa terjadi kesalahpahaman tentang peraturan di sini. Selagi Sinan meminta maaf, maka Sun Yi berjanji semua itu tidak akan terjadi. Namun Sinan tidaklah mau dan meminta mereka untuk melihat bagaimana cara dirinya mengalahkan dua pria jahat ini. Chen Yi terus mencoba menahan Sinan karena dia adalah aset berharga dari Papilion Xinglong. Tapi apa daya, Sinan tetap pada keputusan awalnya. Ia tidaklah peduli akan seberapa banyak pertarungan yang terjadi. 这话就不对了，你们欺压霸凌峰内都欺负到我们头上来了，这样的权威在先。秦师弟，师姐也你不清楚前因后果，误解也算正常。 Namun yang pasti dirinya akan menghilangkan aturan pada Papilion Changfeng. Pada akhirnya Chen Yi sudah tidak bisa berbuat apapun lagi, karena Sinan juga telah meremehkan Papilion Changfeng mereka. Maka Chen Yi pun akan ikut serta dalam kompetisi alkemis itu. Jika dirinya menang, maka Sinan harus menjadi muridnya. Dia akan mengajari apa itu tanggung jawab sebenarnya. Sinan tidaklah mempermasalahkan hal tersebut dan kini mereka mulai bersiap untuk membentuk pil. Rang Bezong akan bertugas sebagai pengamat dalam kompetisi tersebut. 在这单道上，既然师弟如此，师弟还真什么是单道？ Sun Kun dan kepercayaan begitu tinggi mulai melakukan permunian pada pilnya. Dia juga menggunakan martial spiritnya dalam membantunya menyelesaikan proses permunian dengan cepat. Apa yang dia lakukan telah membuat para murid di sana terkejut. Pasalnya kecepatan Sun Kun dalam permunian lebih cepat daripada sebelumnya. Ini sangatlah wajar karena Sun Kun sudah lama bersama Yang Tatian. Jadi dia pasti belajar banyak darinya. Untuk Yang Tatian sendiri juga mengeluarkan martial spiritnya dan langsung saja melakukan pembakaran dengan mudah. Kemampuannya ini mungkin sama dengan sosok Yang Feng. Bagi para murid butuh waktu lama untuk mencapai levelnya. Terlebih lagi, api yang dia miliki merupakan jenis khusus. Bisa dikatakan semua ini adalah takdir dan juga bakat yang tidak bisa dihindari lagi. 出身早就跟你定好了。 那炼丹术，可是杨峰都觉这家伙跟杨太天混了那么久，我那特殊血自动控环。 Di sini Rang Bezong terkejut melihat teknik Yin dan Yang sedang digunakan oleh Chen Yi. Dia menggunakan api dan air dalam teknik pemunian pilnya. Sensor memberitahu kalau martial spirit Chen Yi adalah aliran ganda, yang mana itu dirinya ciptakan sendiri. Dengan teknik itu maka akan membantunya menstabilkan aktivasi pil semaksimal mungkin. Andai saja Chen Yi tidak menolak tantangan Yang Tatian, maka mungkin Chen Yi sudah berada di tingkat yang lebih tinggi lagi. Mendengar hal itu membuat Rang Bezong tertarik. Sedangkan Sinan sendiri menjadi begitu bersemangat melihat apa yang mereka lakukan. Bahkan dia itu kembali diremehkan oleh Yang Taitian. Merasa sudah cukup memperhatikan, Sinan pun langsung mengeluarkan bahan-bahan yang dia miliki. Dan dalam sekali sentuh saja, tanaman ini langsung segar layaknya baru dipetik. Sinan melanjutkannya dengan teknik pembakaran. Chen Yi menganggap tindakan Sinan telah salah, karena bagaimanapun permunian pil harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu sebelum melakukan pembakaran. Dia penasaran mengapa Sinan begitu percaya diri dalam menantang mereka. Ia bahkan tidak menggunakan tungku dalam melakukan pembakaran. Tindakan Sinan pun dianggap bodoh oleh Yang Tatian. 至少要用丹炉啊。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.